Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 10 Surabaya atau yang lain atau pemirsa yang lain yang sampai detik ini masih menikmati cuti bersama, cuti nasional semenjak pasca 1 Muharram kemarin yang jatuh pada tanggal berapa? 20 Agustus 2020. Pagi ini Pak Fahmi ditemani oleh Ustadz Muhaid dan nanti pada pagi ini kita akan diskusi mengenai tahun baru Islam atau Muharram sendiri. Oke, langsung saja sebelumnya Pak Fahmi akan memberikan pengantar kenapa sih Muharram ini kok bernama Muharram, terus kenapa sih kok masuk 4 bulan yang diharamkan, ada hubungan historika dengan para sahabat di masa Nabi, kenapa kok dinamakan Muharram, begitu ya Pak Muhammad? Pak Fahmi akan membacakan salah satu ayat yang menjadi dasar bahwasanya Muharram itu merupakan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tertulis di dalam ayat ke-36 surat ke-9 surat At-Taubah, yang mana bunyinya seperti ini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatiluna kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini menegaskan bahwasanya Muharram itu 4 bulan yang diharamkan, itu diantaranya Muharram, Rajab, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Ini nanti kita pelajari dari segi historis. Kebetulan Pak Muhammad ini juga mengajak diskusi terkait historis mengenai para sahabat dulu seperti apa, terus puasa Asyura itu seperti apa, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Di sini karena sifatnya diskusi, maka Bisa ada tanya jawab gitu ya? bisa ada tanya jawab. Tanya jawabnya bisa di live chat YouTube atau di IG. Nanti bisa dibahas, dan di sini bukan mencari mana yang paling benar, bukan, tetapi kita mencoba menggali keilmuan lebih dalam lagi mengenai Muharram sendiri Pak Muhammad. Jadi coba kita awali dengan cara historis dulu Pak Muhammad terkait tentang. Oke, saya kenalkan dulu. Ustadz Muhaid ini salah satu wakil kepala sekolah di bidang Ismuba, dan beliau juga guru sejarah atau histori. Jadi tepatlah kalau kita diskusi terkait mengenai perkembangan Muharram melalui segi historis, biar anak-anak juga tahu. Oke, Pak Muhaid, karena tadi Pak Muhaid sudah menyampaikan beberapa hal yang diskusikan kita kedua kali ini, maka kita bahas terkait yang pertama adalah Muharram dalam perspektif epistemologi dan peristiwa. Kita diskusi santai ya, santai untuk mengawalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian dan pemirsa yang ada di rumah maupun di studio SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Pagi ini kita akan membahas sedikit, tidak lebih dari 40 menit ya, atau mungkin 30 menit, tentang Muharram itu sendiri, yaitu peristiwa Muharram dan latar belakangnya dan sebagainya. Kalau kata Muharram sendiri kan ada kata haramnya ini, kenapa gitu ya, kan ya? Iya, kenapa kok dinamakan Muharram gitu? Ada hal yang diharamkan. Kalau kita bahas Muharram, seperti halnya kita akan mendengar Haramain, itu artinya adalah Mekah dan Madinah. Oh ya, itu artinya apa kok? Masa ada 2 kota suci yang diharamkan? Yang diharamkan itu apa di situ?
Yaitu yang diharamkan adalah berbuat asusila, berbuat tidak baik, jahat, punya niatan-niatan yang dilarang oleh Allah di situ. Walaupun di dalamnya juga kita sebelum Nabi Muhammad kan tahu sendiri di situ ada penyembahan berhala. Di tahun 1902 pun tahun-tahun abad-abad ke-20 ya itu terjadi pembunuhan juga. Jadi nanti kita akan sedikit ngomong tentang Asyura. Kita bahas tadi itu. Jadi kita briefing sejenak Karbala, Asyura, kepahlawanan Husain, terus 1 Muharram, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, historinya gimana? Padahal Pak Fahmi, historinya Nabi Muhammad pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah itu bukan bulan Muharram. Ya, bukan bulan Muharram. Bukan Muharram. Tapi kenapa Umar bin Khattab, ini kita ngomong Umar, karena yang pertama kali mencetuskan 1 Muharram itu hijrahnya Nabi Muhammad. Itu diawali dengan kalender Islam. Ya. Juga kalau kita sekarang 1442 atau 1442 Hijriah, itu artinya 1442 tahun yang lalu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya ini sebenarnya bukan di bulan Muharram. Jadi hijrahnya itu ada di bulan Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Jadi Dzulhijjah itu sudah mulai diskusi gimana nih, kita udah diserang sama orang kafir Quraisy, sudah 13 tahun di Mekah nggak ada yang mau dengar ya. Nabi Muhammad inisiatif udah sana di Yathrib. Hijrahnya itu suatu ketika orang-orang Madinah itu butuh bantuan untuk menyelesaikan perkara dua saudara, dua sahabat, dua suku ya, dua suku. Akhirnya mau nggak mau Rasulullah minta dikasihkan wadah tempat tinggal untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di suku Aus dan Khazraj waktu itu ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh jadi hakim, daripada bolak-balik udah ke sana aja. Dan mereka sangat welcome sekali ketika suku Khazraj, Aus dan Khazraj ini jadi satu yang akan dinamakan Ansor. Terus yang hijrah, imigran, kalau sekarang imigran itu dinamakan muhajirin. Ya, muhajirin. Ansor dan muhajirin. Yang muhajirin kan dari Mekah ke Madinah. Sehingga Nabi Muhammad itu imigran. Jadi kalau hari ini siapa suku yang contoh ya, kita agak sedikit masuk ke toleransi dan perbedaan keanekaragaman. Manusia asli Indonesia itu siapa kan? Ya nggak ada. Kita itu imigran semuanya. Sampai Nabi Adam pun salah satu bulan Muharram Adam itu bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah sehingga ketemu dengan Siti Hawa itu di bulan Muharram juga. Itu adalah imigran dari surga. Jadi kita ini imigran. Jadi dunia ini adalah tempat untuk para imigran sebenarnya. Jadi kita ini pasti imigran. Kalau bahasa imigran aja gitu. Bukan migran, bukan. Kalau migran itu handi. Kalau migran itu. Jadi imigran Nabi Muhammad itu diawali kata hijrah itu hijriah. Dipakai terminologi oleh Islam, penanggalan Islam oleh Umar. Walaupun bukan 1 Muharram. Oke, catat dulu. Anak, tadi ada kalimat yang seru. Bahwasanya Ustadz Muhammad ini tadi mencetuskan bahwasanya di dunia ini itu tempatnya para imigran. Termasuk saya, Ustadz di Semantik, atau mungkin operator yang sekarang menjalankan IG sama YouTube ini juga imigran. Karena imigrannya dari mana? Jadi dari kandungan ibu juga imigran. Ini dilahirkan dari ibu. Kalau kalimatnya maaf Pak Bambi, hari ini kata imigran itu agak konotatif negatif. Kita tahu imigran dari Meksiko ke Amerika hari ini ditembakin sama Trump sampai dibuat pagar. Di Arab Saudi sekarang dibuat pagar untuk orang-orang Yaman yang imigran yang kerjaan di Arab Saudi. Di sini juga ada imigran ilegal di Jawa lah, tanggal lah ya, negara. Tapi agak sensitif. Tapi paling imigran kita fokus di hijrahnya terus beberapa lanjut hijriah sama kenapa sih kok sejarah itu menuliskan bahwasanya Husain itu sampai dibunuh di Karbala itu pas 10 Muharram. Nah, jauh sebelumnya ini agak analisis sedikit ya. Kita tahu Khulafaur Rasyidin ada 4. Ya, 4.
Sehingga sekarang lagi rame ya. Kita sebutkan. Anak-anak. Oh, belum tahu ya? Belum. Ya, biar tahu dulu. Yang pertama pengganti Rasulullah. Siapa yang khalifah itu? Khalifah adalah pengganti pimpinan Khalifah Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini sahabat Rasulullah yang hari ini agak ramai juga. Kita agak tarik ulur ya, mohon maaf untuk para pendengar dan penonton di rumah maupun di studio, bahwasanya yang kita lihat itu bukan hanya perspektif kedekatan dengan Rasulullah saja, kedekatan emosi saja, kedekatan darah saja, nasab dan sebagainya, tapi juga ada ekonominya juga. Kalau Pak Fahmi agak melihat sisi ekonomi, kita tahu Abu Bakar itu orang kaya. Orang kaya, Umar apalagi? Umar orang kaya. Malah Madinah itu sudah. Ya, Madinah itu diwakafkan. Utsman, gila. Kalau Ali memang Ali ini kondisinya memang. Ali ini yang kenapa kok waktu itu Rasulullah memilih Abu Bakar secara implisit ya, implisit. Abu Bakar kamu yang gantiin saya enggak, tapi gantiin imam. Oh ya, emang sehingga nanti ketika ada kata-kata Syiah dan sebagainya itu karena 10 hari ketika Rasulullah masih di Mekah, di haji wada, haji terakhir Rasulullah, itu Rasulullah membaiat Ali di bawah pohon, ada di Al-Quran. Saya lupa ayatnya apa. Jadi seorang Ali itu dibaiat depan para jamaah haji di bawah pohon. Tahta syajarah, masih ingat redaksinya, tahta syajarah itu di bawah pohon, dibaiat bahasanya saya mencintai Ali dan Ali mencintai saya, istilahnya kayak gitu. Yang itu dianggap oleh hari ini bahwasanya yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Terlepas dari sejarah dan sebagainya, Ali tetap mendukung Abu Bakar. Tapi di awal-awal enggak. Ini juga agak sensitif karena ada bukan sensitif sih, ini ada sejarah dan kita harus ngomong apa adanya. Abu Bakar itu adalah bapak dari Aisyah. Ya. Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya istri 11. Tapi istri pertama Khadijah yang punya keturunan Fatimah. Nah, anaknya Fatimah. Nah, ada satu peristiwa sehingga Aisyah itu marah dengan Fatimah. Fatimah juga marah dengan Aisyah. Ini masyhur ditulis oleh para ulama. Peristiwa sederhana. Kita pernah tahu peristiwa Sofwan, seorang laki-laki. Jadi ada satu peristiwa, mohon maaf ya, sejarah itu panjang sekali, tapi kita punya waktu sangat sedikit. Yang intinya dari sinilah awalnya sebenarnya, bukan awal ya. Salah satu aspek membuat ada ketidaksukaan Fatimah pada Aisyah. Ada 2 orang yang masuk surga ini, tapi itulah dunia. Gitu. Orang sesoleh apapun itu pasti ada hasutnya, ada dengkinya, ada nggak senangnya dan sebagainya. Nanti sampai ke perang Jamal. Siffin sama Muawiyah, Jamal dengan Aisyah. Kita nggak bisa bayangin Ali itu bisa perang sama istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin. Gimana ya? Nah itu awalnya. Tapi kalau kita bahas histori, dalam Siffin, terus apa? Mungkin sampai kita bahas Karbala teman-teman. Waktu 30 menit ini kayaknya nggak cukup. Jadi kemungkinan kajian semacam ini bisa kita rutinkan. Ya, karena memang satu segmen ini mengantar anak-anak sebagai pengetahuan ilmu. Tapi kita harus benar-benar hati-hati dalam mengucapkan sejarah gitu. Karena memang sejarah itu kalau bukan mengatakan jangan lupa sejarah dan kalimat sejarah. Tetapi di Indonesia kan beda, penulis ini dengan penulis ini beda. Tulis satunya lagi beda. Di sejarah ini anak-anak paham ini menekankan sebagian memang ada kebenaran. Kalau kita benar-benar itu, tapi tetap nanti teman-teman atau bisa di rumah atau studi nanti bisa buka buku yang lain dan beberapa pendapat agar semakin awalnya semakin luas. Ini Pak Muhammad dilanjut lagi. Kita langsung ke Ali aja ya. Gimana ya? Analisa langsung bahwasannya Ali itu menjadi khalifah di masa perpecahan umat manusia, umat Islam itu sangat besar. Ya, benar. Karena kematian Utsman itu sudah tahu nih siapa pembunuhnya. Ali disuruh untuk menjadi khalifah, selesaikan dong.
siapa yang membunuh Utsman. Muawiyah itu minta bahwasannya sebelum pembunuh Utsman dieksekusi, jangan ada khalifah dulu, kita selesaikan dulu ini pembunuhan ini, kisos dulu lah. Padahal orang-orang sudah ada. Tinggal dua perspektif yang benar juga. Muawiyah minta langsung aja dihukum. Ali, jangan dulu, cari buktinya dulu. Iya, maksudnya minta apa namanya? Apa sih kalau bilang itu takyid. Takyid dulu. Jangan langsung menuduh. Langsung menuduh langsung. Harus ada bukti dan sebagainya. Di sini perpecahan yang tengah-tengahnya ya, provokator. Adu domba. Siapakah dia? Abdullah bin Sabah. Nah, itu menurut sejarah yang dapat ya. Abdullah bin Sabah itu adalah orang Yahudi Madinah yang diislamkan karena dia terdesak. Madinah waktu itu kita pernah dengar ada perang dengan orang Yahudi itu. Khaybar. Oh, perang Khaybar. Perang Khaybar. Di situ kan orang Madinah yang ada di orang Yahudi yang ada di Madinah itu diserang oleh Rasulullah karena kami itu udah nggak bantu orang umat Islam di Madinah, ngerecoki saja, buat pasar sendiri, ada riba, membunuh orang seenaknya tanpa bukti dan hakim yang jelas, sehingga Rasulullah ya sudah orang munafikin, orang-orang ini sikat aja, diperangi. Nah, Khaybar orang Yahudi itu diperangi Rasulullah. Salah satunya yang masuk ke Islam, apakah karena dia terdesak dan sebagainya. Ada para ulama mengatakan dia terdesak sehingga la ilaha illallah, nggak tahu itu benar atau tidak. Tapi Rasulullah selalu mengatakan man qala la ilaha illallah wa muslim. Udah selesai. Kita nggak tahu hatinya kan. Ya. Orang yang bersyahadat pun kita nggak tahu apakah dia syahadat karena dia mau nikah atau karena dia terdesak karena mau dibunuh oleh musuh atau karena dia syahadat pengen bisnis, kita nggak tahu. Oke, jadi Abdullah Sabah ini provokator, fitnah, membuat Ali dan Muawiyah perang Siffin yang sebenarnya dimenangkan oleh Ali. Tapi karena terdesak ini, kan ada Amr bin As sama Muawiyah. Perjanjian lagi dan itu setelah perang itu. Tahkim namanya. Ya, tahkim itu ada tombak, ini katakanlah tombak ya. Itu Al-Qur'annya dikalungkan. Nggak tahu bahasanya dikalungkan apa ditusuk. Itu ditaruh di atas bahwasannya ya Ali ada tahkim, ya Ali ini kita balik lagi ke Al-Quran dan hadis. Waktu perang kita balik ke Al-Quran dan hadis ini, tapi Ali tahu ini siasat saya tahu ini. Waktu perang, bayangin waktu perang itu sangat dahsyat. Kita ngomong sekarang bendera putih istilahnya. Oh ya, bendera putih, kita menyerah. Tapi bendera putih itu menyerah selesai peperangan. Tapi kalau tahkim enggak, kita harus sejajar dulu. Maka siapa yang kalah, siapa yang menang. Ali selalu ngomong, Ali itu ada tahkim itu. Ali udah menang nih. Ali ngomong kepada pasukannya, teruskan perang sampai mereka mau kalah, bendera putih barusan kita tahkim, barusan balik lagi Al-Quran dan Sunnah. Tapi enggak. Itu ada siasat Amr bin As bahwasannya kita terdesak mati ya, kita harus tahkim nih, kalau enggak habis kita ini. Nah, ketika barisan Ali itu yang menyerang tadi itu di perang Siffin itu sudah mulai habis ini, sudah mau menghabisi ya, pasukannya Muawiyah, terpecahlah karena si yang tidak mau perang karena sudah tahkim itu namanya Khawarij. Khoroja, artinya dia keluar dari barisan Ali. Gimana sih Ali? Sudah jelas tahkim kayak gitu kok. Kita balik lagi Al-Quran kok masih perang aja gitu. Sehingga istilah Khawarij sampai saat ini masih ada. Sampai sekarang masih ada orang-orang Khawarij itu orang-orang yang tidak golongan Ali. Yang terminologi sampai sekarang orang takfiri itu, yang suka mengkafirkan, yang suka halal darahnya, itu di situ. Yang di tengah-tengah inilah orang-orang Khawarij ini dan diselubungi oleh istilah orang Syiah itu. Itulah yang akan membunuh Ali kelak ketika Abdullah bin Muljam menusuk itu, karena dia nggak suka dengan kepemimpinan Ali. Nggak bisa, kamu udah kafir Ali. Kenapa? Karena musuhmu sudah ayo balik lagi ke Al-Quran.
Tapi kamu kok nggak balik ke Al-Quran? Logikanya Ali, ini lagi perang. Selesaikan dulu siapa yang menang, siapa yang kalah. Barusan kita duduk bersama, diskusi, kita ngomong tentang musyawarah gitu. Lebih baiknya mana? Karena dua-duanya kaum muslimin. Tapi memang dari kedua belah pihak ini kan sudah berpikir matang untuk melakukan satunya benar, satunya benar. Jadi kondisinya di sini kok hanya ada orang ketiga yang mencoba untuk merusak tangan tadi. Selalu ada orang ketiga untuk yang merusak di tangan. Jadi dimanapun itu. Untuk anak-anak ini histori yang sangat panjang sekali mengenai Muharram. Muharram kenapa sih kok namanya Muharram ada diharamkan? Karena di Muharram itu merupakan bulan yang istimewa. Kenapa sih Kak di situ kok istimewa? Karena di situ ada salah satu sunnah yang mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya adalah puasa Asyura tadi. Puasa Asyura. Tapi mengenai histori, kalau teman-teman nanti mau tanya lebih lanjut bisa tanya di live chatnya YouTube atau di IG-nya Pak Amin. Nanti kita bahas, nanti bisa dilihat oleh operator. Tapi enggak jauh-jauh dari situ Pak. Oke. Kalau puasa Asyura kan di hadis jelas Aisyah sudah pernah dibilang Rasulullah bahwasanya kalau yang orang yang menginginkan puasa maka puasa di sebelum Muharram. Tetapi ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan maka hukumnya berbeda. Itu merupakan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah boleh melaksanakan yang dulunya awalnya sunnah muakkad sekarang jadi sunnah saja. Boleh dilakukan tidak. Tapi kalau kita ingin mencoba menghabiskan dosa masa lalu yang kecil-kecil, maka puasa lagi 10 Muharram lagi. Nah, melihat histori lagi. 10 Muharram ini ada yang mengatakan terjadi peristiwa besar di kalangan umat Islam sendiri. Oke, kan tadi udah selesai nih. Kita tahkim dengan Ali selesai. Jeda waktu. Di jeda itulah Ali dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, seorang Khawarij, pendukungnya sendiri. Sehingga makamnya di mana sekarang Ali? Kalau referensi dan beberapa orang-orang sih mengatakan di Najaf, Setelah itu Ali sudah selesai, siapa nih pemimpinnya? Terus diskusi akhirnya yang berhak kan sebenarnya dua anak, Hasan dan Husain. Hasan paling tua, Husain lebih muda. Hasan sudah ngobrol sama Muawiyah, wahai Muawiyah, silakan kamu jadi khalifah. Tapi setelah nanti beberapa periode, beberapa tahun, baru kita diskusi lagi siapa yang berhak. Oh, baterainya mati. Lagi kan masih bisa ya? Maaf ya, ada kamera sedikit ya. Tapi awal dari semuanya. Oke. Setelah Muawiyah itu menjadi khalifah, seorang Muawiyah, nanti saya akan mewariskan ke kamu, wahai Hasan. Siasat lagi dilalah kalau bahasa Jawanya itu. Yang dijadikan pewarisnya adalah Yazid, anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Hasan marah dong, tapi sebelum marah dia sudah meninggal duluan. Ada yang mengatakan beliau diracun. Oh gitu. Dia diracun, ada yang meninggal karena sakit dan sebagainya. Hasan berarti 4 syuhada ini atau khalifah ini yang 2 ini meninggal sakit. Ya. Yang sakit hanya Abu Bakar. Yang 3 itu dibunuh. Ditusuk kalau asal subuh ya. Ya. Semua rata-rata habis subuh. Kenapa habis subuh? Atau pas subuh lah. Karena waktu kalau Umar ditusuk oleh Abu Lulu'ah. Oh ya, Abu Lulu'ah. Ini yang jelas ya. Kalau Utsman nggak ada yang jelas ini. Sehingga ini yang makanya di polemik dikatakan. Utsman ini dibunuh oleh pendukung siapa? Sebenarnya kita juga nggak tahu siapa yang bunuh. Tapi yang jelas mereka itu juga ada yang golongan dari kaum Persia. Jadi yang tidak suka dengan Utsman karena merasa Utsman ini KKN nih, gitu. Nepotisme yang direkrut hanya keluarganya saja, sehingga dibunuh oleh banyak suku. Kita tahu kalau kita berani membunuh seseorang
dengan seseorang lain kan dia ketahuan bahwasanya seseorang ini yang dikisos gitu, yang punya hukuman sama harus dibunuh juga. Tapi kalau umat yang banyak, karena waktu itu rumahnya Utsman sudah dikepung sama banyak orang dan tidak tahu siapa yang membunuh, sehingga belum jelas siapa yang bunuh. Kalau Ali dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, Itu jelas ya? Enggak riwayatnya. Riwayatnya jelas dan tiga beliau ini dibunuh dengan sadis ya. Ada yang mengatakan di belatinya itu tusuk itu ada racunnya sehingga cepat menyebar ke dalam tubuhnya. Oke. Lanjut, setelah Hasan sudah meninggal, Husain di Madinah. Husain di Madinah waktu itu di Madinah 1 Muharram itu ada sekelompok dari Kufah ya, itu datang ke Madinah, wahai Husain, Yazid ini orang jahat, tidak baik menjadi pemimpin, kamu saja yang jadi pemimpin, tapi jangan di Madinah, kamu akan diserang. Jadi Yazid itu pernah menyerang Madinah. Waktu ada 400 ini di luar saya tahu nih ya. Dalam artian saya baru tahu memang ini pernah ke Madinah. Yazid itu dalam satu riwayat dia itu suka sekali, dia punya monyet, monyet itu monyet kecil. Oh iya. Nah, dia punya monyet kayak Aladin. Kayak Aladin. Nah, monyet kecil dan suka sekali minum arak. Yazid ini. Jadi untuk jadi pemimpin Islam nggak mungkin dong kayak gitu. Orang udah tahu, tapi namanya politik. Mau kamu suka dengan perempuan sebanyak, tapi di masa Yazid seperti itu ya? Yazid langsung datang ke Madinah, dihabisin semuanya para ahlul bait. Oh, ahlul bait, saudaranya Nabi dan sebagainya dihabisin. Sehingga terpecah belah. Maka Husain kalau sekarang kita di call ya sama orang-orang Kufah, wahai Husain, ada 300.000 orang Kufah yang siap membaiat kamu menjadi khalifah. Datanglah ke sana. Datang ke Kufah. Nah, sebelum hijrah, Husain sowan ke Pak ya, dengan Ibnu Abbas, ngomong Pak, ya apa ini? Paman gitu kan ya. Paman gimana ini? Saya dapat dukungan dari Kufah ini 30.000 orang. Apa kata Ibnu Abbas? Dia mengatakan orang Kufah itu kan bukan jadi. Dia suka mengingkari. Kamu tahu sendiri kakakmu. Kamu tahu sendiri siapa yang menjadi khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali. Bapak Muslim meninggal. Kamu kok masih percaya sama orang Kufah? Gimana ceritanya? Husain terprovokasi juga akhirnya. Udah ke sana. Para ahli anak-anaknya, istrinya ya dibawa ke sana. Di perjalanan pas di Karbala ada satu riwayat ini bahwa pas di Karbala itu Husain sudah merasa ini akhir saya. Dia sholat imam sahabatnya dengan para pendukungnya yang hanya ratusan orang dan ahli baitnya di situ sholat dan dia berkhutbah, inilah akhir saya. Takwa pasti takwa kepada Allah, ikutilah ajaran Nabi Muhammad, kakek kalian dan sebagainya, diumumkan semuanya benar. Dikepung ratusan ribu pasukan Yazid di Karbala, sehingga Karbala menjadi macam pembunuhan berdarah. Sampai sekarang di Jakarta kan begitu. Iya, masih pendukung Syiah, baiknya Ali bin Abi Thalib di Karbala. Tapi perlu diketahui Pak Pamir, kata Karbala itu sebenarnya sudah dindaskan oleh Allah. Daerah ini itu belum bala. Oh, suratnya? Kalau Allah berarti surat Pak? Itu ada di surat Ibrahim, bukan di Al-Qur'annya ya, di sejarahnya. Ibrahim di nabi-nabi yang dahulu itu daerah sini itu dinampakkan Karbala karena disinilah penuh dengan orang-orang yang jahat lainnya bermaksiat. Dia dinamakan Karbala. Balaknya itu Korbul Bala, itu artinya Karbala ini. Oh, dekat dengan Bala. Dekat sekali dengan Bala.
Karena kalau kita ngomong tentang Babilonia, saya belajar sedikit tentang zaman prasejarah, zaman-zaman sebelum Masehi ya. Babilonia itu kalau yang terkenal istilah Babilonia itu adalah taman gantung ya, saking bagusnya taman gantung. Dan ini perlu konfirmasi lagi, Irak itu adalah tempat sihir terbaik di dunia. Jadi saya teringat kalau saya ngomong Irak ini sebagai tempat sihir terbaik ini ya, saya teringat Mesir. Kata masa Nabi Musa mungkin Allah. Nah, siapakah para sihir-sihirnya orang itu? Kebanyakan memang di Babilonia, di Irak. Di Irak itulah sihir. Kalau sekarang imajinasi kita sihir itu adalah Harry Potter, Hogwarts ya. Kalau nggak salah itu saya juga nggak terlalu lihat. Itu inspirasinya semuanya adalah di Irak. Oh gitu. Jadi Irak itu adalah kota sihir. Jadi namanya kota sihir. Termasuk kenapa kok bisa ada satu riwayat, nanti bisa dicari lagi ya riwayat. Kenapa kok bisa dinamakan sihir? Ada satu peristiwa. Mohon maaf agak melenceng sedikit ke sejarah. Jadi Aisyah itu pernah setelah Nabi Muhammad wafat, Aisyah itu didatangi oleh perempuan dari mana? Irak. Diceritakan bahwa perempuan itu, wahai Aisyah, ada masalah apa dengan umatmu? Jadi waktu itu Aisyah itu pernah ada orang yang di luar orang Irak gitu ya, itu sowan bahwasanya saya itu cerai sama suami saya. Tiba-tiba kok cerai, dia nggak suka sama saya, kenapa? Tidaklah ada orang Irak tahu, oh dia itu dikasih sihir. Kalau saya itu istilahnya diberi pelet. Sehingga kalau di Al-Quran itu ada bahwasanya Harut dan Marut, pernah dengar ya Harut dan Marut itu ada di Irak. Itu ada di Irak. Harut dan Marut itu malaikat yang diberi Allah oleh nafsu, diberi nafsu untuk entry manusia, dikasih nafsu sama dikasih ilham gitu. Sehingga mereka menjadi makhluk yang sempurna. Saya kan cuma dikasih ilham, dikasih kebaikan toh, dikasihlah sama Allah yang namanya nafsu itu, Harut dan Marut namanya. Nah, Harut dan Marut inilah yang mengajarkan sihir di mana? Di Irak. Di Irak inilah sihir-sihir yang paling besar. Tapi dari sejarah bisa termasuk Al-Hakam 2, 3 terusnya. Oh ya, itu kan warisan dari Muawiyah kan, Habib 1, 2, 3 ya. Dari kerajaan dari Khalifah Ali Mansur, Mansur, terus yang di Konstantinopel. Ini panjang nanti kalau kita banyak sekali. Tapi yang jelas satu Muharram ini intinya adalah untuk kepahlawanan. Pas dengan 17 Agustus ya. Jadi kepahlawanan Husain itu mengatakan bahwasannya saya mengambil hak saya. Hak saya adalah meneruskan perjuangan Ali untuk membawa kebenaran ini. Kebenarannya di mana? Kebenaran bahasanya pemimpin itu dipilih orang-orang yang beriman, yang baik, yang bertakwa kepada Allah itu. Kalau kita bisa debat ketika sudah sesama selevel. Kalau nggak selevel, kenapa kamu milih ini? Iya, kalau orang-orang memikir kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar, karena memang kondisinya waktu itu yang masuk pertama Islam kan Abu Bakar, yang menyaksikan Islam dan Abu Bakar. Terus waktu baiat Umar, Abu Bakar sendiri yang membaiat di hadapan para sahabat kan waktu itu. Umar melakukan Islam. Kalau Utsman saya belum sempat mengikuti Bang. Terkait Utsman yang di mana ya? Yang menjadi pemilihan Utsman. Utsman. Ketika pemilihan Utsman itu dipilih 7 orang. Oh, dewan. Ya, terus. Nah, 7 dewan itu salah satunya Ibnu Umar, anaknya Umar sendiri, sehingga dewan ini berpesan Umar. Jadi Umar itu berpesan, nanti setelah saya ada 7 orang ini, pilihlah mereka. Oh, akhirnya. Nah, kalau mengerucut hanya 2 semuanya, jadi 7 itu direvisi menjadi 5, jadi 3. Kalau 2, pilih salah satu. Tapi kalau 3, maka habiskan 2-nya. Gitu. Tapi aklamasi waktu itu ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di dalamnya juga ada Utsman, di dalamnya juga ada Ali.
Dan juga ada Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, terpilihnya Utsman. Setelah Utsman ini, nah, ini kan akhirnya kan maksudnya belum habis, berhubung meninggal di waktu yang belum di apa namanya, kayak mau bilang mendadak lah ya, mendadak tiba-tiba kok dibunuh gitu. Oh, maka kepemimpinan mulai berganti. Terus kebanyakan benar analisa Pak Moe tadi yang bahwasanya kalau kita disuruh milih antara ahlul bait dengan orang yang jauh saya sekitar sahabat yang itu di masa lalu, harusnya kan kita memilih ahlul bait, gitu. Cara ilham harusnya setelah Rasulullah ahlul bait. Iya, kan gitu. Kan Rasulullah juga kan paling nggak dengan ahlul bait kan mereka kedekatan ada. Jadi kalau kata ahlul bait sendiri itu kan rancu sebenarnya. Abu Bakar itu ahlul bait ya. Ya ahlul bait itu karena istri dari ini anaknya. Terus Umar itu ahlul bait tuh karena Hafsah itu istrinya Nabi Muhammad juga, anaknya Umar, Hafsah binti Umar. Utsman mantune, Iya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, benar ya. Terus Ali, ponakane. Jadi ini semua itu ahlul bait. Jadi dari Abu Thalib, Hashim. Jadi gitu ya anak-anak bahwasanya agak maka bacaan kita harus perluas dan memang banyak sekali referensi sehingga kita bingung. Paling tidak orang-orang yang terbaik di masa setelah Rasulullah yang empat itu yang kita ikut. Jadi ada pernyataan adalah Rasulullah itu ada namanya sahabat tabiin, lalu dilanjutkan dengan ulama, terus syekh dan teman-teman itu. Makanya kenapa kok terkenal Ustadz itu sebagai tangan-kanannya Rasulullah, sebagai pewaris Rasulullah? Karena memang kondisinya Ustadz itu lebih memahami seluk-beluk sejarah, bahkan sejarah Islam itu ada bahkan pakarnya sekarang itu, bahkan sejarah kayak di kalau Pak Hamid sendiri biasanya kalau habis subuh itu suka nonton Trans 7 yang misal para nabi Hasanah kayak Hasanah para nabi yang dibawa siapa itu Pak? Adi siapa itu? Tadi bukan Ustaz tapi Adi Basor ya, bukan ya? Sejarawan Islam itu Ansori. Nah, supaya gitu. Jadi Pak Amin cerita kayak gitu. Terus kalau nanti kita diskusi bahwasanya Muharram itu sebagai bulan yang penuh berkah, penuh pahlawan, bahwasanya di bersamaan dengan juga. Salah satunya gini Pak, ada satu adat di Jawa. Kalau bulan Muharram itu tidak diperkenankan, bukan tidak boleh sebenarnya, tidak diperkenankan untuk mengadakan pesta perkawinan. Nah itu kan apa itu apa? Termasuk bangun rumah juga nggak berani di kalangan Indonesia. Rumah, ulang tahun dan sebagainya, pokoknya perayaan. Kenapa tidak boleh gini? Kita ngomong ke sejarah lagi. Karena orang itu cinta pada Nabi Muhammad dan pada 10 Muharram, bulan Muharram itu ya. Di situ ada cucu Nabi yang disiksa begitu besar. Kalau pemirsa mungkin tahu, Husain bin Ali itu dipenggal kepalanya, dan kepalanya itu ditendang-tendang oleh pasukan Muawiyah, dan akhirnya ditombak dan dibawa kepalanya itu ke depannya Muawiyah masih hidup. Beliau nangis. Ya nangisnya Muawiyah itu, ya Allah, mulutnya Husain itu yang dan memberi suapan itu adalah Nabi Muhammad. Dan sekarang di depan saya cuma kepalanya saja. Itu membuat Muawiyah berkabung juga, sehingga beliau langsung menyendiri di kamarnya, sudah nggak ikutan urusan politik, biar anaknya saja Yazid tetap aja sambil bawa tombak, kepalanya itu ditusuk-tusuk. Oh ini kak yang melawan saya, karena politik itu cukup terjauh waktu itu. Kalau kita lawan itu kayak itu, sehingga kalau orang Jawa berkabung ya, membuat satu situasi berkabung, maka dia ngomong kepada anaknya tanpa harus ngomong tentang diskusi sejarah ya waktu itu, Wisle ojo tapi pas Muharram, ojo kayak pas Muharram, ojo perayaan ini itu pas Muharram, itu adalah
satu kesadaran orang Jawa, jangan sukacita lah ketika ada cucunya Nabi Muhammad. Memang enggak di perayaan kamu melakukan perayaan di Muharram itu takutnya nanti seperti halnya para pemberontak Yazid bin Muawiyah tadi. Oh, Itu awalnya. Itu Tapi ya. orang Jawa hanya langsung membuat satu Tak usah dilarang. Maksudnya di preset kan tidak ada. Nggak ada. Bapak itu tujuannya apa gitu. Tapi itu bulan yang bagus, silahkan Untuk nikah. nah, itu silakan. menurut saya mau mencoba. Karena itu tidak semuanya jadi satu hukum ya. Ya. Kalau ada usul fiqh mengatakan al-ada al-muhakam, adat itu bisa menjadi hukum di satu wilayah tersebut. Satu contoh ini terjadi, mungkin teman saya mungkin lihat apa nanti YouTube ini dan sebagainya. Jadi teman saya itu ada satu kampung, waktu ada istilah nyadran, sedekah bumi, dia diminta, Pak saya minta sedekahnya untuk kita bacaan. Dilalah kok dia tidak ngasih karena ini bukan ajaran dan sebagainya. Dilalah dia malah dikucilkan. Takutnya itu malah ada al-muhakamah, ada kampung itu kita ikutin yang baik-baik. Kalau memang tidak suka ya sudah ngomong yang enak dan dakwah yang enak, yang bagus, tanpa harus menyinggung mereka. Nggak ikut, itu adalah hak pribadi masing-masing. Tapi karena kita ngomong agak kasar, sehingga kita dikucilkan. Oke. Jika dikucilkan itu yang membuat kita kan tersiksa. Oke, jadi tadi yang bisa dari Pak Muhammad, anak-anak biasanya kalau misalnya menikah di bulan Muharram, ini itu nggak boleh karena gini. Bukan, tetapi ada yang menurut Pak Muhammad tadi analisanya adalah umat Islam ini mencoba untuk menyatakan dirinya bahwasanya ada peristiwa besar. Kabung lah ya. Kabung lah intinya gitu. Tapi Pak Hamid sendiri dan Pak Muhammad mungkin tidak ada kalimat larangan menikah di bulan Muharram. Tidak ada larangan. Jadi silakan lah gitu loh. Kita hanya menganalisis apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih ikutin tradisi itu. Tadi Pak Muhammad mengatakan usul fikih juga ada muhakamah atau hukum itu menjadi adat, atau menjadi hukum. Jadi kalau memang kebiasaannya orang-orang Jawa misalkan ya, orang Jawa itu memang masih kental ya, peninggalan Wali Songo masih kental. Jadi ya Sebelum apa ya dalam hidup anak ini mencoba untuk belajar. Jadi Kita ini kan belajar terus menerus. Kalau memang dirasa itu ternyata ya sudahlah. tapi kalau di Surabaya kayak gini ya, itu sudah biasa, mau bulan apanya oke aja. Ya sih. Nggak ada masalah. Tapi sebagian masih ada. Masih ada mungkin daerah-daerah tertentu. Tapi itu ya. Mungkin sampai sini dulu Pak. Oke. Gak usah lama-lama. Ada pertanyaan? Tapi gini Pak. Kita kan diskusi. Takutnya tadi ada salah omong atau ya. Mungkin kita bilang ke pemirsa dulu. Apabila ada kalimat kita atau sejarah yang kita bahas Salah ini Pak, ada yang kayak gini. Nah, ini tadi diskusi, bukan kita bisa diskusi. datang ke studio Kita yang membahas atau yang saya menentukan langsung tanya di ini ya. Yang menentukan adalah teman-teman masing-masing. Pemirsa kalau melihat caranya Pak Maya diangkat ternyata kok berseberangan dengan hati panjenengan atau mungkin berseberangan dengan ilmu yang didapat dari saudara-saudara ya. Kami hanya mencoba menggali ilmu yang kita dapat, terus kita mencoba untuk mengobrolkan kalau memang ternyata ilmu kita masih jauh dari benar atau dari kebenaran ya kita manusia. Ya, memang kita diskusi terus. Oleh sebab itu sampai sini. tadi kalau kita bahas sampai kenapa sih usia multi enggak, terus kenapa sih kalian sejarah kalian ini kok baru muncul, nggak akan cukup, 1 jam nggak akan cukup. Mungkin kalau kita bahas mungkin satu hal ini bahas ini dulu. Bahkan Pak Amin juga pernah membaca salah satu tokoh Turki Pak. Siapa yang batin zaman saya itu beliau itu juga menulis salah satu kisah ini. Kisah terjadinya kalau makhluknya para sahabat ini ketika merebutan. Yang intinya apa kalau sampai lihat? Kalau pada zaman saya itu sini cenderung ke tengah sih Pak. Meneruskan mencoba. Kalau dari Abdul Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Masih dalam kondisi seperti itu. Kalau memang orang yang melek, maka dia akan menjalankan itu. Sampai sekarang kita juga tidak bisa menyalahkan Muawiyah, kita juga bisa menyalahkan Ali, kita tidak bisa menyalahkan Husain, Hasan dan memang berbeda. Ketika dulu ada masalah ada Rasulullah, langsung Rasulullah gitu ya. Nah sekarang
kondisi kita saat ini loh, wis mudah diadu domba, sedikit mudah mengkafirkan kan gitu. Jadi oke lah, pahami, mengingatkan kepada para saudara, termasuk kita sendiri, bahwasanya Muharram kali ini itu pahami itu mempererat ukhuwah, mengerahkan semesta. Kalau misalnya ada saudara kita yang salah, kita wajibnya apa? Mengingatkan, menasihati. Tapi kalau ternyata penasihatnya kita salah, ya jadi bumerang juga. Berarti ayo kita habislah. Kamu itu belum tepat, belum benar ya. Aku juga mengingat kamu, hai. Oleh sebab itu kajian pagi ini, yang ini itu tercetus gara-gara ayo Pak, coba kita buat diskusi yang sekiranya menarik. Mungkin Pak Bu Operator ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, tapi di IG sepertinya ada ini. Di IG ada. Gini Pak. Oke. Kalau kondisi kita saat ini memang tidak memungkinkan kita masuk, kita nggak bisa. Kira-kira sejarah Muharram ini selamanya akan tetap berkabung. Kalau saya bukan mengambil berkabungnya, tapi mengambil tentang kepahlawanan. Karena Ali, Hasan, Husain itu pahlawan, sehingga mengawalinya dari penderitaan. Kita tahu setelah Husain dipenggal itu, semua Ahlul Bait dibunuh, dan semua menutup nasabnya Nabi Muhammad jangan sampai tahu. Ada di sana Ali Zainal Abidin, ada di sana ada Ja'far Shadiq. Foto-fotonya Kanjeng Nabi itu dikit. Jangan sampai dimuat, dipublish itu karena Muawiyah masih sangat benci dengan tulangan-tulangannya Ali dan Husain. Itu sehingga dikit. Nanti balik lagi ketika Bani Umayyah sudah selesai, baru Abbasiyah yang benci sama Umayyah. Oke, jadi intinya gini ya, ternyata di Muharram ini selain bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan Muharram nanti, tapi kalau saya bilang seluruh bulan itu ya istimewa, cuman Allah mengharapkan untuk berupaya. Nah, berarti Muharram itu salahnya dalam perkara kedua, tidak boleh dengki, tidak boleh marah-marah. Marah-marah itu termasuk mengucurkan darah loh Pak. Hasut, fitnah, dengki, fitnah. Tidak boleh. Negara kita ini memang negara tempat bermain. Imigran. Jadi ya imigran orang jalan imigran. Ini kan ya. Jadi kita teruskan dulu Pak ya. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan. Selamat long weekend ya. Long weekend. Long weekend karena mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Oke. Jadi pemirsa terima kasih. Kita mohon maaf ya. Saya Ternak Muhai. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang pas. Oh saya ingat Pak, Hajatan Budi Asyari LG. Budi Asyari LG. Beliau asik kalau menyampaikan sunnah perkara sejarah. Nah, ini kok saya jadi ya, lagi nggak apa-apa nanti nggak tahu. Tenang aja. Terima kasih karena punya mohon maaf. Kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga umat Islam kedepannya semakin mempererat ukhuwah Islamnya, dan karena kita di sekolah Muhammadiyah dan Surabaya, kami juga berdoa untuk sekolah kita semoga semakin mencerahkan semesta dan anak-anaknya selalu bermoral dan berakhlakul karimah. Kami maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.